Pemirsa, seorang anak sejatinya mendapat perlindungan dan kasih sayang dari orang tua. Namun tidak bagi bocah 11 Bahkan tahun. banyak remaja yang sampai mengakhiri hidup sebenarnya. Kadang misalnya masalah sekolah gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, apakah cuma masalah sekolah terus dia sampai gitu? Oh enggak loh. Karena dia tahu dia ada masalah, dia nggak punya tempat pulang. Apa sih sebetulnya Coba, dampak kalau jangka kami- panjang dari ketidakhadiran sosok ayah untuk anak-anak? Mereka tidak tahu mau ngadu sama siapa, dikala mereka juga mendapat kesulitan tingkat tinggi di lingkungan. Karena gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, selamat datang dalam video edukasi parenting kami. Perkenalkan, nama saya Aulia Wadida Zahra dengan NIM 36. Saya Julia Melarsia dengan NIM 37. Dan saya Nizila Ayu Nuraiza dengan NIM 60. Dalam video ini kami akan membahas topik tentang peran orang tua dalam pendidikan keluarga. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama untuk anak memperoleh pendidikan. Di dalamnya, orang tua berperan sebagai yang paling utama dan pertama yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak, baik secara aspek kognitif, sosial, emosional, moral, maupun spiritual. Namun, di era modern saat ini, banyak orang tua yang menghadapi tantangan dalam melaksanakan perannya. Kesibukan pekerjaan, perkembangan teknologi, serta kurangnya pemahaman mengenai pola asuh yang tepat seringkali menyebabkan menurunnya kualitas interaksi antara orang tua dan anak. Melalui video ini, diharapkan para orang tua dapat memahami kembali pentingnya peran mereka dalam mendidik anak, serta memperoleh pengetahuan dan strategi praktis untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Saat ini, banyak orang tua menghadapi tantangan pengasuhan yang lebih kompleks daripada generasi sebelumnya. Beberapa tantangan utama adalah satu, kebutuhan pekerjaan. Banyak orang tua bekerja di pagi hari hingga sore bahkan malam. Waktu bersama anak menjadi lebih sedikit dan interaksi sering hanya berlangsung seperlunya. Yang kedua, kemajuan teknologi. Gadget sering menggantikan peran orang tua sebagai teman bermain atau sumber hiburan anak. Akibatnya, anak lebih sibuk dengan layar daripada dengan orang tua. Komunikasi dalam keluarga menjadi berkurang. Orang tua sulit mengawasi konten yang dikonsumsi anak. 3. Kurangnya pemahaman pola asuh. Tidak sedikit orang tua yang menjalankan pengasuhan apa adanya tanpa memahami kebutuhan perkembangan anak, teknik disiplin yang tepat, cara mendidik tanpa kekerasan, dan cara membangun kesadaran emosional. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya kualitas interaksi dalam keluarga. Jadi sisi kandungan soal mereka dalam satu anak membutuhkan keluarga yang menerima. Ketika orang tua benar-benar akan menatap langit maupun merespon pelajaran seperti ini menciptakan rasa aman dan merupakan fondasi bagi kesehatan emosional anak. Di rumah pula, caranya itu dibentuk. Bagaimana cara orang tua berbicara, menyelesaikan masalah, maupun memperlakukan orang lain dan menjadi semuanya menjadi contoh mata bagi anak terus dan ketika anak menghadapi kesulitan, entah itu konflik dengan teman, di sekolah maupun pengalaman keluarga merasa kegagalan, mereka paling membutuhkan dukungan emosional orang tua. Kondisi emosional kuat menciptakan anak yang percaya diri, bersosialisasi maupun siap menjalani tantangan. Orang tua memiliki 3 peran besar: mendidik, pembimbing, dan teladan. Sebagai pendidik, orang tua mengajarkan anak untuk mengelola emosi, bersikap baik kepada orang lain, serta memiliki nilai moral dan spiritual. Anak tidak butuh ceramah panjang, mereka butuh contoh nyata. Kedua, sebagai pembimbing, orang tua mengarahkan perilaku anak, membantu membentuk kebiasaan baik, dan mendukung pengembangan potensi anak. Setiap kebiasaan positif seperti membereskan mainan, belajar mandiri, atau disiplin tidur berawal dari bimbingan yang konsisten. Sebagai teladan, orang tua menjadi cermin bagi anak. Anak akan meniru ulung. Jika orang tua lembut, anak belajar kelembutan. Jika orang tua mudah marah, anak pun ikut meniru. Karena itu perubahan pada anak sering dimulai dari perubahan perilaku orang tua itu sendiri. Anak membutuhkan figur ayah itu karena keduanya membawa pengakuan hidupnya, namun sama-sama penilaian. Ayah memberikan rasa aman, ketegasan, dan kemampuan mengambil keputusan. Sementara ibu memberikan kehangatan, kelembutan, dan kenyamanan
administrasi yang baik, membangun kedekatan emosional. C. Terapkan disiplin positif, hindari lingkungan yang menyakitkan. Gantilah dengan aturan yang jelas, konsekuensi yang logis. D. Berikan teladan baik anak belajar, terutama di apa yang ia lihat. Orang tua yang menunjukkan kesabaran, tanggung jawab, dan kejujuran akan membantu anak meniru karakter tersebut. E. Ciptakan lingkungan rumah yang aman dan hangat. Lingkungan rumah yang penuh cinta membuat anak lebih percaya diri, lebih mudah belajar, dan lebih bahagia. Baik, ketika orang tua menjalankan perannya dengan baik, anak akan berkembang secara optimal. Beberapa dampak positifnya. 1. Perkembangan emosi lebih stabil. Anak mampu mengelola perasaan marah, sedih, kecewa dengan lebih baik. Perilaku sosial yang positif. Anak mampu bekerja sama, berbagi, dan menghargai orang lain. Kemandirian dan kepercayaan diri meningkat. Anak tidak mudah takut dan lebih siap menghadapi tantangan. Pembentukan karakter yang kuat, disiplin, tanggung jawab, dan nilai moral terbentuk sejak dini. Peran orang tua sangatlah besar dalam membentuk masa depan anak. Kehadiran, perhatian, kasih sayang, dan teladan orang tua jauh lebih penting daripada fasilitas mahal atau teknologi canggih. Anak yang dibesarkan dengan cinta dan pengasuhan positif akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berkarakter, dan bahagia.